Next lagi, tarif pajak orang pribadi, undang HPP ya ini dia. Lapisannya itu bakal kita, ini lapisan berjenjang ya. Jadi kita mulai dari 60 juta, 0 sampai 60 juta, 60 sampai 250 juta, 250 sampai 5 juta, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan PKP yang tadi, teman-teman ada di angka 100 juta, PKP-nya ada di angka 100 juta, berapa Mas? Jadinya 60 juta dikali 5%, 40 juta dikali 15%. Jadi itulah terutang pajak teman-teman. Jadi nggak, oh saya PKP saya 100 juta, nggak langsung 100 juta dikali 15%, enggak. Tapi ini berlapis. 60 juta dulu dikali 5%, lalu 40 juta dikali 15%, dan seterusnya. Dan tarifnya prinsip berlapis. Oke. Next lagi. Nah, gaji simulasi perhitungan pajak itu dihitung berdasarkan gaji selama sekitar setahun yang tadi saya bilang, lalu dikurangi PTKP, PKP 66 juta. Total lapisan 1, 60 juta dikali 5%, jadi 3 juta. Lapisan 2, 6 juta dikali 15%. Kalau dia makin tinggi, berarti lapisannya makin banyak. Seperti itu. Oke, next lagi. Nah, uh, untuk dalam melapor pajak, kita itu ada banyak tipenya sebenarnya. Ada tipe SS, ada tipe S, ada juga tipe 1770. Nah, kalau SS ini untuk sangat sederhana untuk karyawan yang berpenghasilan rendah. Kalau nggak salah 10 juta. Nah, kalau 1770 S itu untuk karyawan menengah semuanya ke atas. Semua orang yang statusnya pegawai, yang dia tidak punya usaha, maka semua yang bekerja atau tidak punya usaha, maka statusnya pegawai, sehingga dia akan memakai 1770. Lalu ada juga yang 1770. Dia emang untuk UMKM, untuk pengusaha semua yang ada di sini. Jadi inilah formulir teman-teman semua dalam membuat SPT. Oke, next lagi. Nah ini dia, SS itu hanya untuk karyawan di bawah 60 juta dan satu pemberi kerja. Oke, next lagi. Yang F ini level manager atau spesialis lebih dari 60 juta setahun, bekerja di lebih dari satu perusahaan. Nah ini senjata utama pemilik toko, warung, pokoknya pengusaha, UMKM semua ada di sini 1770 S. 1770. Nah itu dia. Kalau satu SS itu cuma satu lembar doang. Satu S sedang di sini udah lengkap, mendetail banget, ada asetnya, ada utangnya, ada penghasilan finalnya dan lain-lain. Oke banyak banget. Nanti kita bakal cek langsung ya. Oke, next lagi. Next. Nah, uh, jadi untuk UMKM ini, jadi kalau nggak salah tuh ada pertanyaan. Kalau UMKM saya gross profitnya itu 500 juta, kita itu saya harus bayar pajak apa enggak? Nah, itu dihitungnya untuk UMKM tahap awal itu dihitungnya bukan dari gross profit, tapi dari omset. Selama omsetnya, dari Januari sampai Desember kurang dari 500 juta, selama omset dari Januari sampai dengan Desember kurang dari 500 juta, maka dia tidak wajib untuk bayar pajak, tapi wajib lapor aja. Seperti itu. Namun kalau dia lebih dari 500 juta sampai 4,8 M, maka dia masuk PPh final yang wajib disetor 0,5% setiap bulannya, sesuai dengan penjualan di setiap bulannya. Bagusnya kalau pembukuannya rapi, kita bisa pakai data akrual laporan keuangan, tapi kalau pembukuannya tidak rapi, kita bisa menggunakan uang masuk yang ada di rekening. Oke, next lagi. Ini udah dibahas tadi, lanjut. Nah, ini taruh pajaknya kalau batas bawahnya, dia bisa kena selama setahun. Kalau sudah melebihi 500 juga wajib bayar pajak. Jadi yang dikena cuma 500 dikali 0,5% aja. Oke, next lagi. Nah, ini masuknya ini seharusnya salah ya. Seharusnya itu masuknya ke Cortex sekarang. Nanti kita langsung latihan di Cortexnya. Next lagi, Pak Iman. Oke, nah batas waktu pelaporannya ini ada di 31 Maret 2026.
Jadi kalau kita lewat dari tanggal 31, maka kita akan ada denda 100.000. So, jadi kita masih punya waktu, Bung dan Jeng, teman-teman masih punya waktu 2 sampai 3 minggu ke depan untuk mempersiapkan laporannya. Oke, next lagi. Habis ya. Mengenal korteks DJP. Oke, next lagi. Nah, jadi kebetulan banget di tahun ini, tahun 2025 ini, laporannya ini mulai terintegrasi dengan model pakai Cortex gitu. Sebelumnya kita bukan pakai Cortex, tapi dengan portal DJP. Di portal Cortex ini, dia itu langsung terintegrasi semuanya. Bukti potong dari sini tuh bisa langsung refresh, langsung muncul semuanya. Dan kalau kita punya pengusaha, kita juga bisa bikin faktur pajak di sana, bikin e-billing di sana, dan bikin lapor SPT juga bikin dari sana. Jadi benar-benar sudah sangat terintegrasi dari awal sampai ujungnya. Data penghasilan dari pihak ketiga muncul semua secara otomatis. Ini fungsi utama Cortex. Jadi benar-benar saling terhubung banget. Jadi kalau misalkan Bung Danjeng punya penghasilan di tempat A, terus Bung Danjeng nggak ngelaporin penghasilan dari tempat A, maka itu orang pajak pasti akan tahu. Kenapa? Karena pihak A melaporkan bahwa ini si Z punya penghasilan dari si A nih. Nah, sementara Bung Danjeng nggak melaporkan itu gitu. Tidak mengikuti laporkan itu akan menjadi bahan pertanyaan sama orang pajak nanti. Nah, kalau kalau datanya nggak match, nanti Bung Danjeng bakal dapat surat cinta dari pajak. Tapi jangan takut kalau surat cinta, jawab aja. Kalau kita selama jujur itu jawab aja, apa-apa. Oke, next. Nah, di sistem lama itu inputnya manual, sebagian ada yang terus juga situsnya terpisah-pisah, jadi DJP di mana, terus juga single portal sudah terpusat semua, basis data terbatas, kalau di sini sudah terintegrasi bahkan dengan instansi lainnya yang tadi saya bilang. Jadi kalau ada bukti potong dari manapun akan langsung terintegrasi. Jadi antara pemilik usaha dengan pribadinya akan menjadi satu tempat di Cortex. Kalau sebelumnya dia masing-masing akunnya. Oke, next lagi. Nih, kesalahan umum, lupa lapor SPT, terbit surat tagih pajak dengan denda. Omset tidak sesuai, data tidak valid, yang nanti diperiksa pajak. Tapi biasanya dia, kalau data tidak valid itu nggak langsung diperiksa pajak sih. Biasanya itu dapat surat cinta dulu dia. Dapat surat cinta, terus disuruh minta, nih kelengkapan kayak gimana. Tanpa rekapitulasi, sulit banget saat pengisian form SPT. Oke, next lagi. Buat teman-teman yang menjalankan bisnis namun belum punya PT, uh, wajib banget teman-teman harus pisahkan rekening pribadi dan usaha. Minimal rekeningnya dulu deh, walaupun belum ada nama PT-nya. Jadi minimal dipisahin dulu dipisahin. Karena orang pajak pasti bakal ketika kita diperiksa bakal, karena data itulah yang pertama kali diminta, mutasi bank. Ketika orang pajak meriksa, dia nggak minta yang lain, hal yang pertama kali diminta mutasi bank. Bahkan sebenarnya dia juga minta resmi langsung mutasi bank dari pihak bank. Nah, jadi di sini penting banget buat teman-teman bahwa untuk wajib dipisahin rekeningnya. Kalau dia sudah pakai PT, silakan manfaatin rekening yang ada di PT. Jangan karena di PT itu repot, transaksinya atau apa, ya itu harus kita pikirin supaya semua transaksi ada di PT. Banyak juga yang kejadian, dia udah bikin PT-nya, udah bikin PT-nya, tapi transaksi masih banyak yang nyampur sama pribadi. Kayak gitu, masih banyak yang nyampur sama pribadi. Nah, ini kesalahan yang berikutnya lagi nih, kayak gitu. Bayar pajak 0,5% secara rutin tiap bulan. Rata-rata lupa sama bayar pajak rutinnya. Dia ingatnya pada saat di akhir aja tuh. Kayak gitu. Bayar terus juga kalau bisa lapornya jangan tunggu Maret. Kalau emang udah rapi, Februari, Januari lapor. Tapi ya kalau sekarang ya berarti kemungkinan besar pasti belum lapor. Jadi jangan sampai tunggu tanggal 31, karena biasanya tanggal 31 itu satu Indonesia bisa ngelapor yang terjadi servernya down. Itu sering banget.
30, 31 itu server down, itu sering. Jadi usahain sebelum tanggal itu sih sebenarnya. Oke, next lagi. Oke, paling dari saya itu uh, sebelum bahas yang korteksnya detailnya, atau mau tanya jawab dulu Mas Tersa, atau bahas korteks buat UMKM atau kayak gimana? Oke, halo Pak Adit. Iya Pak Adit. Mungkin kita coba buka sesi tanya jawab dulu ya. Oke, kira-kira dari eh, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah di yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adit, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada Alvin. Mas Alvin, boleh open mic, open kamera atau open mikrofon biar langsung bisa menanyakan pertanyaannya ke Pak Adit. Mas Alvin. Saya bisa baca sih, langsung saya jawab aja ya. Oke, Oke, jadi pertama, oke siap. Silakan dia Pak itu Adit. registrasinya itu cuma sekali bayar aja, 100.000. Dan biasanya itu bayarnya itu pun juga kalau ditagih. Kadang-kadang juga dia nggak nagih kok gitu, kadang-kadang. Tapi jarang pribadi itu ditagih. Karena terutama kalau kantor pajak yang rame banget tuh, yang hektik, yang di Kuningan, yang Sudirman itu jarang. Kalau bisa, ya apa namanya, kita lapor aja dulu, karena kalau belum ditagih itu ya nggak wajib lapor. Kalaupun ditagih, bayarnya antar-antaran dulu juga nggak apa-apa. Karena kalau 100.000 kayaknya nggak kenceng-kenceng banget sih. Jadi lapor aja dulu, silakan. Apanya berarti offline? Lapornya, lapor pajaknya yang kena. Enggak, jadi untuk yang 100.000 itu, kalau untuk yang 100.000 itu, jadi kita dapat tagihan, nanti ada kode, nanti kita bikin kode billing yang merefer tagihan itu. Tapi kalau lapor pajaknya as usual aja, pakai Cortex kalau untuk tahun 2025, kalau untuk tahun-tahun sebelumnya bisa menggunakan DJP. Lapornya bisa online. Lapornya bisa online, bayarnya tunggu surat dari kantor pajaknya. Karena dari surat kantor pajak itu ada kode tagihan. Kode tagihan itu yang bakal tercantum. Cara dapat EVIN bagaimana? Apakah bisa online, dan sekarang mau lapor lagi EVIN mah yang EVIN-nya masih sama, dan gimana kalau bisa EVIN? Sebenarnya kita tuh satu ya, jangan langsung ke EVIN dulu. Coba ingat-ingat passwordnya dulu. Oke, satu. Pertama, EVIN, sebenarnya ada pertanyaan yang keliru sih. Pertama, kita nggak butuh EVIN kalau kita ingat passwordnya. Kita hanya butuh EVIN kalau kita lupa sama passwordnya. Oke, terus juga kalau misalkan passwordnya lupa, EVIN-nya lupa, kapan kirim pajak aja tuh langsung bisa. Tapi untuk tahun 2025, kalau kita untuk tahun 2025, kita lapornya itu bukan di DJP, tapi di Cortex. EVIN ini, EVIN ini untuk membuka akun yang ada di DJP, bukan Cortex. Seperti itu. Kantor tempat saya bekerja saat ini belum menyampaikan bukti potong PP tahun 2024 karyawan, sehingga uh, Oke, misalkan kayak gini, uh, kantornya itu kantornya itu belum melaporkan, kantornya belum membuat bukti potong. Sebenarnya simpel dulu. Kita cek dulu di bagian Cortex. Kita masuk ke nanti saya jelasin di bagian Cortex itu disimpel bahwa kita udah ada belum bukti potong dari perusahaannya. Kalau belum ada bukti potong dari perusahaannya, minimal teman-teman lapor nihil aja, nol aja. Kalau emang belum ada, minimal lapor 000 dulu aja. Nanti kalau orang pajak yang nanya, bilang bahwa kita belum dikasih bukti potong sama orang pajak. Itu cara-cara win solution. Jadi kalau emang belum dikasih, suruh lapor nol aja dulu. Jadi kita lapor nihil. Minimal, karena kalau kita lapor nihil, itu kita sudah
nggak bakal kena yang namanya denda administrasi. Nanti di bulan April, di bulan Mei, kita mau melakukan pembetulan nggak apa-apa. Silakan dilakukan pembetulan. Seperti itu sih. Kalau suami Oke, tidak bekerja, tidak ada penghasilan, sementara istri masih bekerja dengan penghasilan yang pajaknya ditanggung perusahaan, bagaimana pelaporannya? Oke, nanti sebenarnya ada Bu. Jadi di sisi suami, dalam konsep suami, selama suami istri itu selama tidak ada perjanjian pisah harta atau apa, maka dan nggak pernah bisa pisah harta, maka statusnya gabung pasti. Cewek ini untuk wanita, sama untuk wanita ini, ketika ada masalah perpajakan yang akan dikejar tuh pasti lelakinya, pasti suaminya. Jadi tetap lapornya di suaminya. Di induk suaminya itu lapornya nihil. Namun pada bagian suaminya ada bagian pendapatan bersifat final. Nanti pada bagian pendapatan bersifat final nanti saya tunjukin juga ada penghasilan dari istri. Itu masukin aja brutonya dan nilai pajak yang dipotong sama perusahaannya. Udah langsung laporkan langsung laporkan nihil gitu pasti. Nanti saya tunjukin Bu ya. Izin bertanya ketika pasangan suami istri tanpa perjanjian pisah harta, suami bekerja swasta, istri ibu rumah tangga. Apakah seorang istri harus membuat lapor SPT? Tidak wajib. Seharusnya tuh dengan zaman sekarang itu udah otomatis nempel di suaminya. Kalau perlu malah ibu menghapus saja SPT, NPWP ibu, otomatis ibu bakal nempel di SPT suaminya. Tapi pastikan di SPT suaminya memasukkan nama beserta NIK-nya ibu. oke. Mungkin terjawab ya Pak ya, Pak Adit. Ini ini ada pertanyaan satu lagi nih, cara meminimalisir eh, pajak ini ya, pajak yang sudah bruto ya 4,7 posisi masih milik perseorangan. Ada banyak trik sih Pak. Jadi gini Pak, kalau banyak trik yang ada di pasaran, trik yang ada di luaran itu dia rata-rata bikin PT itu, saya nggak tahu sih dengan Bapak omset 4,7 M, dengan Bapak lebih dari 4,7 M, kalau net profitnya 20%, mungkin Bapak udah dapat 1 M atau 10% dapat 470 juta. Saya pikir untuk membuat PT dengan harga 5 sampai 7 juta itu saya pikir nggak bakal berat. Nah, saran saya eh, harus wajib bikin PT. Kalau emang pengen bikin tetap di angka 4,7, ada orang yang bikinnya, saya bikin 2 PT aja. Ketika dia udah 4 M lebih nih, saya bikin 6 PT. Wah, udah 4,7 M lebih nih, saya tambahin 1 PT lagi gitu. Karena bikin PT kan cuma 6 juta, 6 jutaan aja, 7 jutaan aja. Bukan masalah besar sih. Seharusnya kita relain aja 6 juta supaya bisa hemat pajak. Itu ada juga trik seperti itu sih. Tapi kalau saya, yang namanya kita bikin bisnis, kita kan pengen dikenal ya, pengen dibikin branding ya. Rekomendasi saya jelas, bikin aja satu PT, jangan takut untuk perpajakan yang lebih dari 4,7 M. Yang pasti kita di fase itu bisnis Bapak udah wajib uh, compliance itu udah harus rapi gitu Pak. Ibaratnya bisnisnya ini udah bisa menjual, udah bisa mendeliver, udah rapi lah, oke. Kita bikin sistemnya, kalau bisa ya kita harus compliant. Jadi saran saya tetap satu PT, karena nanti beralih dari pajak final dengan pajak laporan pembukuan, bisa jadi pembukuan tuh lebih lebih untung gitu, untuk yang margin-marginnya rendah. Oke, ada lagi. Eh, Oke, ini nanti mungkin Pak Nugraha kita hold dulu ya Pak ya. Kita sebelum ini, sebelum kita lanjutkan nanti abis ini kita Pak Adit mau ini ya, mau nunjukin yang pengisian Cortex ya Pak Adit ya. ya betul. Ada dua nih, Iya. saya bikin panduannya juga di PPT. Hmm. Nanti saya bakal ngebedah langsung dari korteks saya sih. Oke, boleh. Nah, sebelum masuk ke sesi selanjutnya nih, aku mau info. Kan tadi aku udah info ini ya, nanti ada giveaway free consultation nih sama PAS. Nah, teman-teman untuk yang ingin mendapatkan atau ingin mendapatkan free consultation yang ini bisa upload story Instagram yang menarik tentang kegiatan webinar hari ini dengan tag proxys titik sorry, youngpreneur titik proxys dan juga proxys underscore
ekosistem dengan hashtag seru bahas pajak bareng Proxys. Untuk info pemenang akan diumumkan di Instagram Proxys for Youngpreneur. Oke, nanti pertanyaan Ibu Yuli dan juga Pak Nugraha Saputra nanti kita jawab setelah sesi penjelasan korteks dari Pak Adit untuk sesi. Oke, silakan Pak Adit untuk sesi selanjutnya. Kalau nggak share aja materinya juga dua-duanya di chat. Oke. Saya juga bikin dua panduan lapor SPT tahunan untuk yang lebih ke UMKM dan juga panduan untuk yang pendekatannya, oke, dua yang panduannya lebih pekerja gitu. Nanti ada dua. Oke, next aja Pak Ima. Ini cepat aja biar kita langsung ke aplikasinya. Yang pertama, yang wajib banget teman-teman siapin itu ialah untuk UMKM, daftar peredaran usahanya. Untuk yang UMKM yang belum punya PT. Bukti potong jika ada. Daftar harta dan utang itu wajib dimasukin kalau bisa. Daftar keluarga beserta NIK-nya wajib dimasukin. Yang tadi nanya, ya selama daftar keluarganya dimasukin rapi itu nggak masalah. Jadi harus punya daftar ini. Next lagi, masuk ke portal Cortex DJP. Di sini Cortex aja nggak ada DJP-nya. Lanjut, next lagi. Itu dia masuknya pakai NIK ya. Masuknya pakai NIK. Kalau belum ada yang bikin, lupa password aja dulu. Nanti dia ada kodenya di situ. Itu bisa tuh. Triknya tuh lupa aja passwordnya. Nanti dia bisa ada tuh. Jadi yang patokan itu dia ada di NIK. Terus biasanya dia ada keterangan nomor tuh, nomor kita atau email kita. Nanti diisi itu. Lupa password itu akan dikirim ke nomor kita atau ke email kita. Dia ada bayangan-bayangan gitu tuh nanti ke depannya. Itu oke, next lagi. Nah, pada saat di sini di Cortex ini saya tadi bilang bahwa tampilannya itu bisa tampilan perorangan, bisa juga tampilan perusahaan. Nah, di situ ada menu SPT. Tinggal teman-teman bikin SPT-nya di sana. Ketika udah bikin SPT, lanjut masuk SPT tahunan, bikin periodenya Januari Desember normal, langsung buat konsep SPT. Next lagi, Iman. Nah, di sini kita juga bisa tarik data otomatis dengan tombol posting kalau udah lapor sebelumnya. Oke, next lagi. Pengisian profil usaha bagian C. Kalau misalkan teman-teman yang murni murni pekerja bebas atau UMKM aja, dia hanya cukup iya aja di sini. Yang lainnya tidak. Begitu juga sebaliknya. Saya cuma pekerjaan aja. Saya nggak ada UMKM dan lain. Berarti tandanya di sini aja. Yang iya di sini tidak. Seperti itu sih. Ini contohnya. Nanti ada contoh langsung juga. Oke, next lagi. Nah, selesaikan bagian hidup, simpan konsep, nanti bisa langsung, ini panduannya, next lagi, sambil saya langsung nanti ke webnya juga. Nah, di sini ketika kita ditanyain mengisi yang uniknya, ketika kalau teman Bung Danjeng yang biasa ngisi SPT, sebelum-sebelumnya itu ngisi SPT itu dari belakang ke depan. Tapi di Cortex ini, kita udah mulai diisi dari depan ke belakang. Nanti masing-masing otomatis tuh. Nah, jadi ketika kita ngisi yang lain, maka akan muncul lampiran-lampiran pendukung yang wajib kita isi. Entah itu L1, L2, L3, dan seterusnya. Nanti saya bakal praktik langsung juga. Nah, biasanya total peredaran bruto tuh adanya di L2 atau L3. Nanti kita lihat. Seharusnya di L2 sih seharusnya. Oke, next lagi. Ya, ada di L2 deh. Yang tadi salah satu gambarnya. Jadi, laporannya ada di L2. Nanti teman Bung Danjeng bisa masuk ke jalan final, masukin omsetnya berapa, masukin pajak yang sudah dibayar berapa. Nah, kalau Bung Danjeng belum pernah bayar untuk finalnya, maka disarankan untuk bayar dulu. Disarankan untuk bayar dulu. Atau kalau emang belum bayar, kalau belum bayar, triknya lapor dulu kosong, tapi dalam waktu 5 atau 10 hari dilapor ulang lagi dengan yang sudah dibayar. Seperti itu sih kalau dari saya. Itu triknya juga tuh. Oke, next lagi. Nah, lampiran satu tuh ada harta, ada utang, ada tanggungan. Harta ini wajib kita isi sih. Jadi gini, kita wajib ini supaya ada historinya harta kita tuh apa aja.
Harta apa aja yang paling wajib masuk di sini? Yang pertama, harta yang memiliki surat itu wajib banget. Kayak mobil, rumah, emas yang memiliki surat referensi yang memiliki apa ya? Surat itu tuh wajib banget dimasukin ke sini. Karena nanti orang pajak juga apa tahu tuh punya rumah kok nggak dimasukin di sini gitu. Seperti itu. Kalau tadi tuh ada pertanyaan kan, kalau nggak salah ada pertanyaan gimana saya punya cicilan atau punya rumah pakai nama saya tapi itu faktanya itu bukan punya saya. Saya cuma dipinjemin nama. Nah, itu nggak usah dimasukin pajak, bisa nggak usah dimasukin pajak, tapi harus bikin surat nominal bahwa rumah ini bukan kepemilikan saya, tapi kepemilikan dia. Jadi ada surat nominal yang disahkan oleh notaris yang menjelaskan bahwa rumah atas nama A di jalan titik-titik dengan luas seperti ini itu bukan kepemilikan saya, itu adalah kepemilikan dari sini dan itu disahkan notaris dan itu sah. Jadi kayak gitu. Jadi bisa nggak apa-apa dipinjamin nama tapi harus ada surat nominal dari notaris. Oke, paling itu terus utang tuh utang-utang yang ke pembiayaan ke bank ke lembaga non bank itu wajib ditampilin juga di sini. Oke, next lagi. Eh, oke. Nah, ketika semua udah diisi, maka kita akan balik ke induk. Jangan lupa simpan konsep lagi. Pada saat simpan konsep, kita juga bakal dimintain password yang tadi. Habis itu bayar dan lapor. Jadi ketika kita klik dan bayar dan lapor itu akan muncul, kalau kurang bayar, akan muncul kode bayar. Kalau tidak ada kurang bayar, maka akan menjadi otomatis terlapor. Oke, next lagi, Pak Iman. Nah, di sini tanda tangan elektronik ini persis dengan eh, password yang bundanya tadi masuk. Oke, next lagi. Oke, selamat SPT Anda berhasil dilaporkan. Nah, ini boleh di-share materinya eh, yang Pak Ima untuk share di sini. Jadi gini, eh, saya juga ada satu materi lagi untuk yang pegawai. Cuma nanti langsung prakteknya aja ya. Yang pegawai eh, nggak beda jauh, tapi materi panduannya akan saya share juga di sini. Sambil kita bisa langsung ngecek di Cortex juga ya. Habis itu kita bisa manfaatin sampai jam 5 buat diskusi aja. Oke, saya akan coba masuk ke menu Cortex. Oke, saya masuk dulu sebentar ya. Nah, ini halaman Cortex ini. Ini halaman yang Cortexnya. Jadi bisa di Cortex DJP pajak.go.id, masuk ke ID pengguna. Nanti di sini ada NIK, masukin NIK-nya aja, masukin kata sandinya. Kalau lupa asal itu nanti lupa kata sandi juga bisa. Nanti dia bakal ada kayak KTP, pakai surat elektronik atau email atau nomor gawai. Nanti dia ada gambaran itu. Dia pakai yang mana gitu. Nanti dimasukin. Nanti dia bakal lupa. Kalau lupa masuk coba gitu aja. Kalau masih ingat ya langsung aja berarti di sini. Jadi ini layanan Cortex-nya. Saya masuk dulu ya. Saya stop share dulu. Hmm. Ini nutupin ini gimana ya?
Oke. Oke. Nah, eh, nah, tadi saya udah masukin NIK saya, maka akan muncul laporan tuh di sini nih. Nah, ini cuman nggak boleh itu ya. Ini NIK saya di sini. Kalau ada PT saya bakal ada muncul di sini juga. Nah, ini dia ada di sini korteksnya, dia udah langsung terintegrasi, baik kita sebagai pegawai maupun kita sebagai pribadi kita. Nah, itu langsung terintegrasi. Nah, kita langsung klik SPT, surat pemberitahuan. Sorry, sorry. Kalau untuk pegawai, kita bisa masuk ke dokumen saya dulu nih. Kita masuk ke dokumen saya, buat yang pekerja bebas ya. Saya buat yang pegawai. Masuk ke dokumen saya. Nah, untuk yang pegawai, kita refresh aja nih. Kan kosong nih ya, kita refresh. Oh, ternyata kita udah punya bukti potong nih dari PT mana, seperti itu. Itu bakal kelihatan di sini. Jadi tandanya PT-nya itu udah membuat laporan. Nah, habis itu kita bisa masuk ke SPT yang ada di sini. Lalu buat konsep SPT, kayak tadi tuh, pilih PPH orang pribadi, bukan 2126. Pilih PPH orang pribadi ya, yang ini. Yang dipilih tuh yang ini. Lalu kita di sini, PPH orang pribadi, ini agak lemot ya. Lanjut. Nah, di sini ada SPT bagian tahun pajak, SPT tahunan. Maka jadi terus SPT tahunan. Periodenya, kalau Bung Dajjal tidak pernah mengajukan periode, maka sudah secara default periodenya itu Januari sampai Desember. Tapi saya pengen dari bulan Juli sampai bulan Juni, sah-sah aja. Tapi harus diajukan. Itu sah-sah aja. Nah, kita secara default, maka teman Bung Dajjal itu bakal terlapor di Januari sampai Desember. Nah, ini lanjut di sini. Habis itu jenis SPT normal. Kalau udah lakukan pembetulan, dia bikin pembetulan buat konsep SPT. Langsung jadi di sini. Langsung kita edit di sini. Nah, di sini itu bakal ada periodenya, posting SPT. Silakan diposting kalau ada informasi supaya masuk postingannya juga. Habis dari situ, eh, oke, di sini bakal, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kalau kita pegawai, kita ketik ya. Tapi kalau nggak, berarti nggak. Ini bakal ngefek kemanapun gitu. Nah, kalau kita bukan, ya berarti kita ketik tidak. Nah, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Ya, kalau misalkan dia punya usaha atau jadi dokter atau jadi apa ya, pokoknya yang freelance itu lah biasa kita nyebutnya. Maka dia nyebut ya di sini. Penghasilan dalam negeri lainnya, Anda punya penghasilan secara pekerjaan mungkin dari yang lainnya ada di sini juga. Apakah penghasilan dalam luar negeri kita ketiknya atau tidak di sini? Ini bakal menentukan. Nah, ya. Oke, itu sih sebenarnya dari sini nanti bakal masuk ada L1, ada L2, ada L3. Nanti bakal kelihatan di sini. Nanti di atas itu bakal ada nominalnya. Cuma saya nggak bisa tampilin. Eh, Habis itu, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur? Dijawab-jawab. Nah, di sini apakah Anda akan harta akhir tahun di sini kita bisa masukin nanti. Apakah nanti itu ada di L1? Apakah Anda penghasilan yang bersifat final ya? Mana ya final ya? Kalau yang tadi ada yang nanya kan, suami ini gimana? Suaminya berarti lapornya nihil aja, Bu. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, suaminya harus checklist ya. Habis checklist ya, dia wajib ke L2. Nanti ketika di L2, dia akan ada penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tambah. Ditambah ini ada yang namanya jenis penghasilan. Jenis penghasilan
Kita klik aja istri. Ada tuh penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi masukin eh, brutonya berapa yang ada di sana, PP-nya berapa. Jadi itu udah langsung submit, lapor aja Bu. Aman berarti. Seperti itu Bu. Cukup seperti itu aja buat laporan untuk yang eh, pribadinya, buat yang apa? Buat yang suaminya ya. Nah, di sini kita masukin harta mulai dari kas dan setara kas, piutang kita ada berapa aja, investasinya ada di mana aja, harta bergeraknya apa aja, harta tidak bergeraknya kayak gimana, itu wajib masukin di sini juga. Karena kalau misalkan nanti ada suratnya, tapi nggak ada di laporan di sini, pasti dipanggil. Tapi tapi yang dipanggil ini pasti berdasarkan prioritas seperti itu. Kayak gitu sih. Nah, ini dari situ itu sih gambaran paling dari Vortex-nya. Saya nggak bisa nampilin semua karena beberapa ada di informasi pribadi saya juga. Oke. Jadi silakan kalau ada yang mau nanya, mau detailin. Sepertinya ada banyak pertanyaan. Saya langsung kita studi kasus saja. Oke, iya, Pak Adit. Nah ini tadi udah diliatin juga nih cara cara ngisinya. Ini ada tadi kan Pak Nugrahan tadi ya masih belum terjawab yang tadi ya. Oke, yang Yang ini saya sebutkan ya. Eh, Misalnya lapor SPT terakhir tahun 2017, kemudian tahun 2018 sampai 2025 tidak lapor. Oh, main lama ya Pak ya. Kemudian kita mau mulai lapor SPT lagi tahun 2025. Yang mau ditanyakan tuh untuk 2018 sampai 2014-nya tuh yang tidak dilaporkan tuh kita harus melaporkan atau seperti apa? oke. Atau maksudnya ini ya. Oke, ini konsepnya SPT PPH pribadi ya, Bu. Pak Nugraha ya. Kalau untuk PPH pribadi, itu lapor aja dulu tahun 2025, nggak apa-apa. Nah, 2018 sama 2014-nya bisa menyusul. Terutama, kenapa harus kita lihat dulu urgensinya. Ketika pergerakan hartanya dari 2017 ke tahun 2025, pergerakan hartanya besar banget jauh, sangat 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 disarankan untuk lapor dari 2018, 19 berurutan. Tapi langkah pertama, langkah cepatnya lapor dulu tahun 2025, nggak apa-apa. Lalu, tapi kalau emang pergerakannya nggak banyak, nggak apa ya, pergerakan hartanya tidak signifikan, itu lapornya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Seperti itu sih. Kalau saran saya, kita lihat situasi juga. Nah, orang pajak akan ngejar atau akan mencari tahu, akan nanya-nanya berdasarkan kantor pajak juga nih. Kalau kantor pajaknya di daerah, itu penghasilan 7 juta aja tuh udah gede banget di sana. Penghasilan 10 juta tuh udah gede banget. Tapi kalau kantor pajaknya di Kuningan, kayaknya kita bakal menjadi pilihan ke 1.000 kayaknya. Seperti itu sih. Itu kalau saran saya, rekomendasi saya laporkan dulu segera untuk yang tahun 2025. Kalau memang asetnya signifikan dan bagus, minimal laporin aja nggak apa-apa. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2025. Oke, terima kasih Pak Adit. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Yuli terkait eh, SP kalau suami dan istri gabung NPWP. Tapi istri berarti suami ini bekerja dan istri itu freelance, mendapatkan penghasilan sebagai affiliate di Shopee. Eh, nah, ini tuh boleh nggak Pak kalau penghasilan yang dari pekerjaan istri itu masuk penghasilan final di SPT tahunan suami dan penghasilan afiliatnya digabung dengan penghasilan suami biar nggak gede banget kurang bayarnya. Wah, kayaknya banyak nih yang kurang bayar ya Bu ya. Gimana tuh Pak? Terkait soalnya kan terkait afiliat ini kan banyak ya. Sekarang udah banyak yang afiliat dan lumayan juga penghasilan dari afiliat. Katika juga kan salah satunya jadi afiliat juga nih. 1 juta per bulannya itu dia basisnya apa? Apakah stagnan atau memang bergelombang seperti itu? Nah, Bu Yuli bisa barangkali mau merespon Bu Yuli? Halo? Ya, boleh izin ya Pak ya. Ya silakan Ibu. Ya.
Jadi ini kasusnya tuh kalau saya kan kerja nih punya punya penghasilan tetap dari pekerjaan. Nah, si affiliate ini sebenarnya masih fluktuatif, Pak. Jadi kadang 1 juta lebih, kadang di bawah 1 juta, berapa ratus ribu gitu ya. Cuma memang kalau diakumulatifkan itu setahun tuh sekitar 12 juta lah untuk komisinya gitu, Pak. Jadi nah, kalau misalnya saya lihat lihat di tutorial itu kan kalau misalnya istri dapat dari dua pemberi kerja atau ya dapat punya penghasilan lain itu harus digabung semua ya Pak ya penghasilannya ya dengan suami gitu kan. Tapi sedangkan kalau misalnya dari kenyataannya si affiliate ini tuh ya sangat sangat fluktuatif sekali dan kadang kalau misalnya kita nggak share link atau kita nggak bikin video yang nggak dapat komisi gitu. Nah itu seperti apa ya Pak ya untuk perlakuan di korteksnya. Terima kasih Pak. Pertama, itu mau nggak mau, kita wajib pakai SPT yang tidak final, Bu, bukan yang final. Kenapa? Karena ketika Ibu masuk di sini, nanti ketika Ibu dokumen, itu akan ada bukti potong dari Shopee-nya. Ibu refresh aja punya Ibu. Langsung ada bukti potong dari Shopee nanti. Kayak gitu sih. Jadi itu mau nggak mau sih, Bu, kayak gitu, pasti. Jadi jawabannya belum bisa sih Bu kalau untuk kondisinya karena Ibu bukan pekerjaan yang pegawai gitu. Bukan pegawai tetap tapi cuma affiliate. Itu tetap bakal kalau Ibu masuk refresh aja tuh udah langsung ketahuan. Jadi tanpa perlu dirubah apa-apa datanya refresh aja udah langsung ketahuan. Kecuali Shopee-nya nggak bayar pajak. Cek aja dulu. Berarti kalau di Shopee kayak gitu tuh ada bukti potongnya juga, Pak Adit atau Kemungkinan besar ada kemungkinan? kalau dia taat pajak. Semua Ah, perusahaan yang taat pajak akan muncul di dokumen saya tadi. oke, ya ya ya, Kayak siap. tadi kan saya bekerja di proses nih, ya kan? Nah, terus tadi ada dokumen bukti potong dari proses tuh, salah satunya. Nah, itu menunjukkan bahwa proses ini taat pajak, kayak Oke, gitu. Nah, kita juga bisa ngecek perusahaan kita taat pajak apa enggak dari situ caranya. oke, siap Pak Adit. Berarti terjawabkah Bu Yuli atau mau didiskusikan lagi? Nah ini Bu Yuli juga nanya, masih ada pertanyaan lanjutan yang tadi ya, aset beli kalau wajib pajak orang perorangan eh, baru beli aset rumah, tapi SPT tahunan sebelumnya tidak lapor harta. Solusi untuk laporan di 2025 seperti apa agar tetap asetnya dilaporkan saat laporan SPT. Ya, pertama gini, pertama misalkan dia pengen lapor tahun 2025, contoh rumahnya ini udah dibeli tahun 2022, itu orang pajaknya bakal nanya sih, tinggal bilang aja, Rumah ini saya bayar, contoh kalau DP ya, saya DP di tahun 2022 atau di tahun 2021 menggunakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak. Jadi, Ibu bisa klaim seperti itu ke orang pajaknya. Buktinya mana? Karena di mutasi bank saya atau apa, saya tidak punya penghasilan lain seperti itu. Kalaupun emang nanti minta direvisi laporan pajak tahun 2022, lakukan aja revisi, Bu, nggak apa-apa. Itu nggak ada denda. Untuk merevisi pajak laporan tahun 2022 itu nggak bakal denda. Terus tahun 2025 gimana? Berarti aman aja. Intinya kita jelaskan bahwa selama kita beli aset ini dari penghasilan yang sudah pernah dipotong pajak sebelum-sebelumnya, maka itu aman. Tapi yang jadi masalah kalau kita beli aset dari penghasilan yang tidak dilaporkan pajak, itu yang agak apa ya, agak tricky, orang pajak bakal nanya-nanya. Jadi saran saya laporin aja kalau emang penghasilannya, karena di zaman terintegrasi kayak gini udah pasti ketahuan sih pastinya. Jadi saran saya masukin aja nggak apa-apa. Nanti kita jelasin bahwa ini kita beli tahun 2022 dengan DP cuma sekian, yang wajar dengan penghasilan kita, lalu kita cicil tiap bulannya, yang dimana sumber semua itu dari pendapatan saya yang sudah dipotong pajak, itu aman. Oke, Nah, dan mudah-mudahan. juga ada pertanyaan tuh, kalau mobil masih cicilan leasing, STNK belum atas nama saya, wajib lapor apa enggak? Pertama, STNK-nya atas nama perusahaan atau nama orang sebelumnya. Kalau udah ada kwitansinya, wajib lapor. Tapi kalau belum ada kwitansinya, nggak perlu. Jadi kalaupun ada di cicilan, tinggal tambahin. Misalkan harga mobil 200 juta,
harga leasingnya 140 juta, berarti hartanya nambah 60 juta, hartanya nambah 200 juta, utangnya nambah 160 juta. Itu nggak apa-apa. Jadi worth it gitu tandanya. Jadi kalau masih Oh, leasing, masukin hartanya, hartanya masukin, utangnya masukin. Minta aja tabel utang pokok sama leasingnya, pasti punya dia. oke. Saya biasa Nah, melakukan utang KPR dalam 1 tahunan. Bagaimana pelaporan jika KPR itu sudah lunas? Kalau sudah lunas berarti dihapuskan, Bu. oke, siap. Nah, Pak, ini tuh ada pertanyaan dari Alvin lanjutan. Tadi tuh, nah ini juga kaitannya terkait hutang kepada, kan kalau tadi leasing atau bank atau kartu kredit mungkin sudah ada kayak laporan dan sebagainya ya Pak. Tapi kalau hutang ke orang gitu Pak, itu tuh kayak gimana ya Pak? Perlu perlu diisi juga. Sebenarnya kalau hutang sekalian tambahin pertanyaan tambahan dari aku, hutang kalau kita melaporkan hutang tuh bisa ngurangin pajak nggak ya Pak? Ah, mengurangi pajak tidak, tapi jadi acuan orang pajak, aset bertambah tuh dari mana aja. Jadi gini, kadang aset kita kan bertambah. Aset bertambah ini cuma dua sumbernya. Dari penghasilan yang kita terima atau kita dari utang. Jadi kalau saran saya masukin aja utangnya. Karena utang ini akan menjawab kenapa aset kita bertambah. Jadi kalau aset kita bertambah, tapi penghasilan kita kecil, itu aneh gitu kan. Contoh gini, penghasilan saya cuma 10 juta. Tiba-tiba saya beli rumah seharga 2 M. Kayaknya impossible banget kan? Tapi tapi saya tambahin tuh. Saya ngutang 1,7 M, ya jadi wajar dong. Seperti itu. Jadi utang itu saran saya dimasukin karena itu akan menjadi nilai wajar pada laporan. Walaupun ke Oh, orang masukin aja kalau utang. Jadi oke, kalau utang berarti terbuka aja, kalau utang terbuka aja saran saya. Kalau aset yang nggak ada suratnya, bisa lah dipinggir-pinggirkan. cincai lah ya, Pak ya. Ya. Dicincaikan lah kalau harta. Kalau hutang dilaporin aja ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Vidi. eh Jika saya seorang pelaku usaha kecil penghasilan di bawah 5 juta per bulan karena kemarin ikuti program TKML dari Kemenaker, diwajibkan mengurus NPWP. Akhirnya sekarang diwajibkan melaporkan SPT-nya. Apa harus melakukan pengisian semua tahap tersebut? Jika iya, apa saja yang harus disiapkan dan apa pengaruh dari laporan SPT ini selanjutnya kalau ya tadi karena itu mengikuti program TKML ya Pak ya, dari Kemenaker, itu gimana kalau seandainya nggak nggak ngisi atau apa sih ininya? 5 juta ini omset atau profitnya. Kalau itu omset, tandanya kan setahun cuma 60 juta. Kalau di paparan saya tadi itu di bawah 500 juta itu free. Tapi kalau itu profit, tandanya yang harus jadi acuan ialah omsetnya. Oke. Berarti kalau untuk laporannya mah tetap lapor ya Pak ya? Kalau laporannya tetap aja lapor lapor nihil, nggak apa-apa. Lapor Jadi nihil. yang tadi suaminya belum kerja tetap lapor nihil, semua lapor nihil kalau bisa. Yang dia belum dikasih bukti potong sama kantornya lapor nihil aja dulu. Oke. Ya, lapor nihil lumayan ya. Ya, karena lapor nihil itu akan mengurangi tagihan 100.000. Ya, betul. Oke, ini dari Ibu Elmas. Misalnya misalnya istri punya NPWP dan suami punya NPWP, sama-sama berpenghasilan tapi ingin melaporkan kewajiban pajak masing-masing. Hal itu tidak apa-apa. Jadi laporan pajaknya masing-masing itu gimana, Pak? Ya, tadi kan ada pilihan seharusnya tuh. Tadi ada pilihan, tapi saya kurang nunjukin. Ada kategori pisah harta. Jadi Hmm, langsung aja diklik pisah harta. Kalau bisa lebih kuat lagi itu pakai notaris. Ada akta notaris pisah harta itu sudah sangat kuat banget. Nggak apa-apa. Karena biasanya kalau uh, seorang istri yang berpengusaha juga itu wajibnya emang pisah harta. Bukan karena untuk harta gini atau apa ya, itu silakan atur masing-masing. Tapi dengan pelaporan masing-masing gitu, seperti itu. oke, berarti kalau kalau seandainya tidak pisah harta tadi itu berdampak ke ada kemungkinan pajaknya akan besar ya, Pak ya?
Bukan, kalau tidak pisah harta, itu ujung-ujungnya kayak gabung-gabung aja. Karena kalau kita udah Oh, selesai nikah, terus si suami melaporkan bahwa ibu ini, Emilia ini istrinya, maka ada heeh, NIK ibu juga. Itu udah langsung connect tuh, Bu. Ibu istrinya dari bapak ini gitu. heeh. Itu udah langsung connect, bakal langsung ke sana. Dan langsung dianggap SPT yang dibuat salah. Kecuali ibu, bapaknya juga udah bilang, oke saya masukin NIK-nya, tapi ada keterangan pisah harta. Nah itu nggak apa-apa. Nanti di ibu juga ada keterangan pisah harta. Itu Oke, oke. bagus. Nah, lebih kuat lagi, keterangan itu disahkan oleh notaris. Itu sangat kuat. Oke. Tapi kalau seandainya tidak misalnya kondisi apa sih Pak ketika pisah? Kok saya ini banget ya terkait pisah harta ya. Eh, Kondisi apa yang memerlukan pengesahan notaris terkait pisah harta itu, Pak? Maksudnya kan gini, Um, tadi kan Pak Adit bilang kayak bisa aja nih diklik untuk pisah harta. Tapi kalau lebih baiknya itu pakai pengesahan di notaris. Nah, itu tuh kondisi apa sih, Pak? Kalau Yang ini kondisi harus mewajibkan itu. orang wanita itu dia adalah seorang entrepreneur, itu wajib Bang. Oke. Kalau pengusaha wajib ya, Pak. Kalau misalnya dua-duanya pekerja, Nggak perlu sih, oke. Oh, pantas aja kurang, kurang, artis-artis banyak. kurang direkomendasikan aja. Tapi kalaupun emang silakan aja. Pantas banyak artis-artis langsung pisah harta duluan ya, Pak ya? Ya kalau artis kan dia bukan pekerja, tapi dia pekerja bebas. Nggak Pekerja apa-apa bebas juga. ya, Pak ya? Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Nah, ini ada dari Amanda un- untuk menggabungkan NPWP ke suami. Jadi, Bu Amanda ingin menggabungkan NPWP-nya ke suami. Itu gimana Uh, caranya, Pak ya? Ibu melakukan penghapusan, otomatis ibu bakal nempel di suami. Dan ketika ibu diminta NPWP-nya, maka ibu menyatukan NPWP suami ibu. Itu langsung bisa. Kalau kalau zaman dulu itu ditambahin angka satu tuh di belakangnya. Jadi NPWP suami ditambah satu tuh kayak udah sama kayak NPWP istri. Jadi hapus aja, minta penghapusan. Nanti alasan penghapusan itu kan karena menikah. Karena menikah dengan siapa? Nanti dia langsung nempel ke orang yang ibu menikah itu, seperti itu. Jadi langsung aja minta penghapusan. Tapi tanpa melakukan penghapusan, itu pajak pun juga udah otomatis bakal menyatukan. Udah bakal satu tuh SPT-nya. Tapi lebih afdol lagi, lebih kompleks lagi kalau Ibu Amanda mengajukan penghapusan NPWP. Oke, berarti prosesnya berarti prosesnya harus ke kantor pajak atau kantor pajak atau bisa online tuh Pak untuk kayak gitu. Kenapa? Sorry? Untuk proses tadi penghapusan PWP tadi. Sebenarnya nggak apa-apa kok. Kantor pajak hampir di setiap kota, di setiap tempat hampir banyak ada. Oke. Berarti bisa berarti kalau online nggak ada opsi apa ya? Berarti harus datang. Oke. Nah, ini Pak Nugrahan bertanya lagi nih terkait THR karyawan. Karyawan swasta kena pajak. Update-nya apakah berlaku untuk tahun ini? Dan bagaimana cara perhitung pajak yang digabung dengan PPh satu? Ini terkait Ya, THR. itu perhitungan pajaknya akan digabung dengan PPh satu Pak. Jadi semua semua biaya pegawai, semua biaya pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan menjadi objek pajak PPh pasal 21 dan akan muncul di bukti potong masing-masing karyawan. Oke, berarti berlaku di tahun ini atau gimana tuh, Pak? Itu sudah berlaku dari tahun-tahun sebelumnya dan akan terus berlaku dengan tahun-tahun berikutnya. Belum ada perubahan Oke, jauh. belum ada perubahan ya, Pak ya. Oke, Itu cuma impor update aja lagi. oke, baik. Nah, ini ada eh, dari dari Ivan Lingga. Ini terkait kalau istri dan suami bekerja, NPWP sebaiknya digabung atau dipisah. Kalau bekerja berarti kondisinya Kalau bekerja ya, bekerja Pak ya? aja digabungnya nggak apa-apa kok, aman. Nggak terlalu Gabung ya. repot. Oke. Ini Yang kalau saran saya, kalau dia sudah punya pengusaha, entrepreneur wajib pisah. Kenapa? Karena saya juga sebagai entrepreneur juga mau sharing sedikit. Karena entrepreneur ini kan kita bikin bisnis tuh ada utang piutang, ada utang apa, sehingga tuh udah mulai pemisahan lagi tuh. Contoh ya,
Kalau suaminya benar-benar bangkrut dan yang lain, harta di istri itu nggak bakal diapa-apain. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu wajib dilakukan seperti itu. Kalau kalau dia udah punya pengusaha tuh wajib banget dipisahin. Nanti Berarti sama istrinya janjian-perjanjian kayak gimana ya atur aja perjanjian pribadi keduanya. berarti pisah harta tuh buat iya ini buat ini ya make sure buat ketika ada sesuatu di bisnis jadi tersecure lah ya, Menjadi rekomendasi jatuhnya. menjadi rekomendasi. Oke Pak, ini sebelum ada mungkin nanti ada yang bertanya lagi. Ini pertanyaan saya ini Pak terkait teknis. Jadi kan saya tuh eh, rajin Pak lapor pajak dari tahun 2018 pas masih DJP online Pak. Wih, mantap, keren. Masih DJP ada. online. Saya selalu nihil Pak. Oke. Oke, nah terakhir itu yang di saya mau lapor pajak di 2025 ini, yang 2025 saya tuh kebetulan juga kan di tahun 2005 ada ngisi-ngisi beberapa ngisi materi yang di yang apa penyelenggaranya itu institusi dari pemerintah yang mereka menyerahkan bukti potong. Nah, saya tuh ada bukti ada lebih bayar gitu sih Pak. Jadi ada lebih bayar eh, terkait ini. Nah, cuma masalah saya tuh gini Pak, pas saya mau lapor SPT, sebenarnya saya nggak masalah terkait eh, saya dapat lebih bayar atau enggaknya ya Pak ya. Tapi poinnya saya tuh karena ini migrasi dari Cortex, saya tuh kesulitan harus mengisi nomor rekening. Nah, nomor rekening, nah saya udah ngajuin nomor rekening nih Pak. Kemarin tuh juga konsultasi sama dari PAS sih, dari Kasifa. Kemarin tuh udah diajukan. Nah, saya barusan ketemu sama teman katanya proses update data rekening itu katanya memakan waktu yang cukup lama nih Pak. Bahkan ya bahkan bahasa ininya mah bahasa bercandanya ya sesuka hati KPP-nya aja mau ngeakses mau ngeverifikasinya kapan gitu. Nah, kira-kira nih Pak terkait ini gitu ya kan ini injury time banget ya Pak ya. Tanggal 31 itu harus sudah lapor SPT gitu ya. Itu cara untuk mempercepat tips trik untuk mempercepat baik itu data rekeningnya itu kayak gimana sih Pak untuk verifikasi data rekening tadi? Ada nggak sih Pak? Ini gini, Mas Kersa. Pertama, untuk kalau kita memberikan apa ya, mengajukan lebih bayar ini, itu repot banget, repot. Kalau nilainya worth it buat dikejar, kejar. Tapi kalau nilainya nggak worth it, mendingan saya amal aja sama negara. Itu sih sebenarnya. Karena ini tanya Siva. Siva juga pernah balikin nilai lebih bayar. Ada Siva, ada Nia di sana. Itu prosesnya panjang banget. Ditanyain apa, kita ngebuka data rekening koran. Ada yang tadinya nggak kebuka jadi kebuka gitu. Seperti itu. Itu kita siap dan itu nilainya worth it, kita fight. Tapi kalau nilainya nggak worth it, nggak usah deh. Karena itu takutnya daripada kayak gitu, mending saya jadi pengusaha aja menghasilkan uh, profit-profit yang baru gitu. Kalau saran saya sih gitu. Kita Oke. lihat dulu dari kalau emang layak buat dikejar, dibuat di lebih bayar itu buat dikembaliin, kejar. Tapi kalau enggak usah, ikhlasin aja. Oh, jadi nggak selamanya lebih bayar itu malah menguntungkan, malah bisa aja effortnya terlalu lebih ya Pak ya, Iya terlalu pasti dicek tuh, mutasi bank kita bakal dicek, bukti foto kita bakal dicek. Nanti kalau lihat mutasi bank, nanya lagi ini apa, ini apa, ini apa, tanya lagi ceritanya. oh, mutasi rekening kan kalau katanya ini juga mau konfirmasi ya. Katanya eh, ketika penghasilan kita sudah, maksudnya arus rekening kita sudah di atas 1 M tuh langsung masuk radar pajak, betul nggak sih Pak? Kenapa, sorry? Kalau misalnya transaksi atau arus di rekening kita tuh di lebih dari 1 miliar itu tuh langsung kena radar DJP gitu Pak. Ah, kemungkinan ya. Balik lagi contoh kayak gini. Kalau 1 miliar, orang yang tinggalnya di Menteng, kayaknya kecil juga sih. Hmm. Betul nggak? Ya, menteng ya Tapi Pak. kalau tinggalnya udah mulai pinggiran, kayaknya agak gede.
Karena saya Ah, punya teman, dia gajinya itu sekitar 8 jutaan, tapi dikejar pajak itu gila-gilaan. Karena apa? Karena rumahnya itu mungkin pelosok banget kayak di Pati atau di Jawa, pelosok banget ya gitu. Karena dia menjadi target utama, target list 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 utama juga gitu. Seperti itu sih. Ya itu untung-untungan kalau kayak gitu sih sebenarnya. Ya untung-untungan apa minimal ya? kita, saran saya kita compliance saja bagaimana Kompa. mestinya. Dengan perencanaan pajak, kita compliance dengan perencanaan pajak yang bagus supaya profit bayar pajak itu cuma pas sesuai dengan aturan aja, jangan sampai berlebih Ah, lah. Atau kalau perlu ya, kita bikin tax planning untuk personal supaya pajak-pajak kita tuh bagus gitu. Itu sah-sah aja dengan cara yang legal ya, dengan cara yang legal itu sah-sah aja. Ada banyak banget tax planning buat personal itu kayak nggak mungkin di sini sih Mas Kersa. Jadi buat teman-teman ya kalau emang punya penghasilan yang besar atau apa wajib punya tax planning. Nanti bikin sesi aja sama Mas Kersa. Mau dong sesi tax planning buat personal. Nanti kita bukain open buat diskusinya. Seperti menarik itu. nih Pak. Nah, jadi kalaupun emang kita udah gede ya 1 miliar 2 miliar ya nggak salah lah kita bikin tax planning dong Mas Kersa supaya bayar pajaknya seefisien mungkin, seefektif mungkin gitu dengan cara yang Belum, legal. iya Pak. Belum sampai 1 miliar Pak. Saya takut aja. Ya mungkin buat peserta yang lain Mas Kersa nanti. Oh iya. Silakan Ya aja. kalau ada peserta yang lain yang sudah misalnya udah kayak mendekati 1 miliar nih, takut kena radar kan gitu. Bisa. Nah ini kan ada pas. Tadi kan bisa dihubungi juga pas untuk buat tax planning gitu ya supaya ya itu kata Pak Adit, membayar yang sesuai. Kadang soalnya pengalaman teman-teman saya pengusaha Pak Adit, dia tuh kalau rajin dalam artian rajin lapor gitu, itu tuh malah dikejar Pak, malah dikejar sama ini dibandingkan sama yang nggak lapor, kecuali kalau emang sudah kayak misalnya bisnisnya udah besar gitu ya, dia kadang-kadang oh ini siapa pemiliknya akan dikejar gitu ya. Saya Nah ini jawab ada ya Mas. oh ya siapa. Jawab dulu yang ini. Ini menarik nih. Itu karena dengan paradigma yang lama Mas Kersa. Jadi Oke. paradigma yang lama, database yang ada di kantor pajak cuma database orang yang lapor. Oke. Sekarang database yang ada di kantor pajak seluruh Indonesia database ada di situ. Dia bisa ngecek. Pasti yang dikejar tuh yang nggak lapor nanti. Kan saya bilang, zaman Cortex ini semua makin terintegrasi. Bayangin yang dikejar itu NIK-nya, NIK-nya. Mm-mm. Jadi semua langsung terintegrasi gitu. Sementara kita beli tiket hotel, beli beli voucher, beli tiket apapun itu pakai NIK kan. Kita beli apa itu pakai NIK. Nah itu otomatis kok nih NIK ini belanjanya banyak tapi nggak pernah lapor pajak. Pasti ada sesuatu Oke. yang bisa jadi prioritas. Kalau dulu dia orang pajak nggak bisa ngecekin itu. Tapi kalau sekarang dengan sistem terintegrasi, beda cerita. Oke, jadi lebih baik jujur dalam lapor pajak ya Pak ya, Ya, pisah harta lain sebagainya dengan kayak tax gitu, planning yang bagus. dengan tax planning yang bagus. Nah ini ada yang raise hand, Syafran, eh Baikuni. Oke, mau open mic? Oke, silakan. Izin Pak Adit bertanya, ketika saya menginputkan di bagian induk, setelah mengisi, saya posting, di akhir itu dinyatakan bahwasanya status kurang bayar. Nah, apakah itu nanti bisa dibuat jadi status tidak kurang bayar atau seperti apa ya, Pak? Ah, kalau tidak jadi kurang bayar, kalau dari kurang bayar menjadi nihil, itu agak susah sih Pak. Karena penghasilannya ini sumber dari mana gitu. Kalau penghasilannya sudah dilaporkan oleh lawan transaksi Bapak, itu susah buat dibikin menjadi nihil. Ya, agak susah sih Pak. Kalau kalau dari kurang bayar menjadi nihil gitu. Karena misalkan kayak gini, pendapatan dari PTA kan dia udah state. uh, orang pajaknya PTA itu dia udah lapor bahwa Bapak itu punya penghasilan 10 juta. Terus ketika di Bapak pengen kurangin jadi 9 juta, 8 juta, itu nggak bisa Pak. Itu bakal susah. Kecuali transaksinya itu masih transaksi konvensional yang cash dan lain. Itu masih bisa diatur tuh. Tapi kalau misalkan transaksinya udah dengan secara profesional itu tidak bisa lagi Pak. Itu udah pasti Bapak wajib bayar, wajib lapor. Wajib lapor dan bayar senilai tersebut. Lain lagi kalau Berarti dia wajib dibayar ini, Pak.
Kenapa? Wajib dibayar ini berarti. Wajib dibayar, Pak. Bagaimana Pak Safrian? Berarti ini kita harus laporan ke kantor DJP-nya atau seperti apa ya, Pak? Nggak usah, Pak. Ikutin langkah-langkah yang tadi, simpan, lapor dan bayar. Ketika kita lapor, nanti akan muncul kode billing. Nanti kode billing, Bapak bisa langsung transfer dari rekening, apa namanya, transaksi uang elektronik itu dari Livin, dari BCA Mobile, atau dari apa gitu. Itu bisa langsung bayar dari sana. Ini berarti Nah, harus disimpan, terus bayar dan lapor. hmm. Oh, iya, betul. Simpan konsep, bayar dan lapor. Oke. Oke, ada lagi mungkin beberapa kali aja dulu ya dari satu Iya, paket. ini ada pertanyaan dari ini Ada Pak yang warisan, tadi ada Jaja. yang warisan tuh. Iya, ini Kalau warisannya dari orang tua, yang satu keturunan ya dari orang tua asli kandung, itu dilaporin aja tuh ke notaris, dibikin ke notarisnya, itu nggak kena pajak lagi. Kalau warisan dari orang tua, tapi kalau warisan yang bukan dari orang tua, itu dianggap jual beli sesuai dengan harga pasar. Jadi warisannya itu dari orang tua atau bukan? Kalau bukan dari orang tua, maka akan diperhitungkan harga pasar. Kalau dari orang tua bisa free dengan notaris saja, itu free. Oke, ini ada Pak Jaja mau ini raise hand. Pak Jaja mau menyampaikan. Oke, Pak Adit, eh, menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Tersal tadi, saya punya pertanyaan. Jika dibayarnya Ada lagi cuma Mas Herna? sedikit, Saya. Ini jika ada Pak Jaja. Suaranya ya terdengar nggak ya, Pak Adit? Pak Jaja dengar mungkin di mikrofonnya didekatkan, soalnya kayaknya kecil suaranya. eh, jika Ya, silakan Pak Jaja. Oke, mungkin saya bantu ya. Ini Pak Jaja tadi di chat juga menanyakan jika jumlah sedikit, apakah hanya diabaikan saja atau perlu Itu tuh lebihnya. perlu menambahkan penghasilan neto. Sehingga jadi gini Pak, kalau jumlah bayarnya itu sedikit, apakah penghasilan netonya dari dalam negeri itu ditambah atau seperti apa sehingga bisa jadi nihil? Iya boleh. Kalau saya pribadi saya tambah aja, jadi nihil gitu Pak. ya betul ya Pak, Hmm. mending seperti itu ya daripada kita Ya diam. lebih nihil Pak daripada repot-repot. Oke, Jadi, Mending oke aja. Pak. nah berarti harus nyari formula untuk misalnya bayarnya 200 sekian. Wah, kebuka dong Iya, iya itu ada Ya, ada formulanya. Orang yang formulanya ya. punya sih bisa tahu. Oke. Yaudah nanti aku japri kasih file-nya. oke, makasih. Oke, nah ini juga ada kan ada yang bertanya juga nih Pak di form pendaftaran. Ini saya coba dari Serin Tias. Eh, Beliau menyampaikan saya punya bisnis kecil tahun 2021. Daftar di OSS untuk buat NIB pakai NPWP pribadi yang saya buat di tahun yang sama. Tetapi selama ini saya eh, masih belum bisa lapor SPT. Apa berarti NPWP saya tidak aktif? Baiknya bagaimana gross profit per tahun dari bisnis saya itu masih di bawah 500 juta. Apakah pakai pajak UMKM? Nah, pertama, perhitungan pajak buat UMKM bukan dari gross profit, tapi dari omset. Yang jadi pertanyaannya, omsetnya berapa? Jadi, saya perlu tahu informasi omsetnya. Seperti itu sih. Oke, berarti nanti ini di sini ada Serintias ada nggak ya? Oke, nanti kita ini ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Tommy, apakah jika kita belum mengetahui tentang kewajiban pajak akan tetap dikenakan denda saat pembayaran? Jadi misalnya Tidak, kita nggak tahu. Oh enggak ya Pak ya? lapor aja dulu. Dendanya itu nanti mungkin usul sebulan atau 2 bulan lagi. Oh, saya takut Pak kalau dengar denda nih Pak.
Nggak aman, aman. Jangan takut, nggak takut. Ya kadang-kadang ya itu dari tadi kan reaction dari teman-teman kalau apa kalau ke dengerin pajak atau ngebahas pajak tuh takut nih karena takut bayar ya. Nah, sebenarnya dari Pak Adit sampaikan bahwa lapor mah lapor aja. Cuma nanti kita coba coba dibuat apa ya tax planning gitu ya kalau memang misalnya penghasilannya kayak udah mepet-mepet radar-radar di KPP masing-masing gitu ya. Misalkan tadi kan Pak Adit sampai mungkin KPP di Menteng di Jakarta untuk 1 M ya mungkin masih kecil ya. Tapi kalau untuk di let's say misalnya di Bandung gitu ya, mungkin 1 M udah masuk radar nih. Sudah masuk radar jadinya harus ini ya harus ada tax planning. Nah ini juga ada pertanyaan kalau yang tadi yang Pak Idris sudah disampaikan terkait ini ya membeli tanah dengan ketentuan misalnya 70 juta di tahun pertama dan sudah dilaporkan harta untuk tahun pertama itu. Kemudian tahun kedua kami membangun rumah ongkos bangunnya jadi ongkos bangunnya 100 juta. Bagaimana menentukan nilai perolehan pajaknya tuh Pak terkait tadi aset yang tadinya cuma tanah 40 juta terus dibangun jadi dengan ongkos 100 juta. Perhitungannya tuh seperti apa nih Pak untuk nilai aset? Biasanya sih biasanya kalau yang kayak gitu appraisal ya Pak, ya. Di appraisal gitu. Itu beda bahasan lagi ya kalau appraisal Pak. Yang Pak Idris ini Pak. Oke, jadi gini Pak Idris, sebenarnya nggak perlu sih Pak Idris. Pertama, di kolom yang tadi tuh Pak Idris bisa masukin tanah berapa, harga perolehan, rumah berapa, harga perolehan bangunannya Pak Idris. Jadi nggak perlu pakai appraisal atau apa. Nanti di tahun keduanya gabungan aja, bikin surat keterangan bahwa aset tanah ini dan bangunan ini menjadi satu gitu. Jadi nggak perlu sih. Kalau saran saya nggak perlu karena bukan malah kalau kita appraisal malah jadi kena nanti. Oke. Nah, ini ada Afinita Karisma ya. Di sini status NPWP NE sejak 2024. Apakah akan bermasalah jika tahun ini tetap tidak Ya diaktifkan? akan bermasalah. Kenapa tuh Pak? Silakan. Ya pasti bermasalah punya penghasilan tapi nggak punya NPWP. NE itu berarti dia nggak aktif gitu Pak. NPWP NE itu status NE itu berarti tidak aktif ya Pak. Ya, betul. Oke, berarti harus diaktifkan ya. Nah ini ada dari dari Bu Amanda menanyakan saudaranya saudaranya Bu Manda sebagai pemilik MBG. Nah itu pemasukannya pas diajak di laporan sebagai penghasilan lainnya. Itu gimana tuh Pak terkait MBG nih? NBG-nya ini dia PT atau non personal. Kayaknya kalau NBG PT ya seharusnya. Kalau NBG-nya PT, pertama NBG-nya lapor di SPT PPh wajib pajak badan. Terus kalau dia nggak ada gaji, maka nggak ada perhitungan, tidak ada pembukuan, maka laporan laporan di pribadinya nihil aja. Seperti itu. Oke, Tergantung sih MBG-nya ini bentuknya apa. Jadi lapornya itu di pajak di di wajib pajak badan, bukan di wajib pajak pribadi. berarti diwajib pajak badan ya. Nah, Oke. Nanti ada event lagi mungkin. Tanya Mas Kasa, ada nggak betul. wajib pajak Ada badan? nanti spoilernya saya sampaikan. Nah ini eh pertanyaan terakhir kali apa ya? Ini yang di form pendaftaran. Jadi untuk suami istri yang telah melakukan pergabungan NPWP, status PTKP-nya apakah boleh langsung berubah? Misalnya dari semula dari K0, setelah digabung menjadi K1, K, K10. Itu gimana tuh, Pak? Kalau istrinya pengusaha, bisa digabung dengan menjadi K1 K0. Tapi kalau bukan pengusaha, masuknya ke pendapatan final. Pendapatan final, baik, Pak. Jadi ada dua kondisi istrinya ini pengusaha atau bukan. Oke. Berarti kalau kalau itu kalau pengusaha tadi apa tuh, Pak? Pengusaha di Digabung. digabung, kalau seandainya kalau dia bekerja berarti diubah yang Pekerjaan tadi apa ya? hubungan kerja dia itu berarti dia ada di mana? Ada di pendapatan final. Di Pendapatan lampiran final. lampiran dua yang saya tadi tunjukin.
Baik. Oke. Terima kasih Pak Adit. Ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Atau cukup?